Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya selaku engineer untuk software StarCAD. Oke, kali ini saya akan membuatkan satu tutorial bagaimana cara melakukan print dengan skala yang kita gunakan. Oke, di sini saya telah membuka untuk software StarCAD-nya. Sebenarnya untuk skema print kita tinggal melakukan akses di sini, plot, atau nanti kita tinggal mengatur jenis plotter yang akan kita gunakan. Biasanya saya menggunakan DWG 2D PDF di sini, namun sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jika memang teman-teman sudah menambahkan plotter atau ingin menggunakan plotter lain, bisa menggunakan jenis plotter lain. Oke, nanti di sini tinggal disesuaikan untuk jenis kertasnya. Di sini ada beberapa versi. Di sini ada sesuai dengan ISO. Di sini ada ISO full blade. Di sini juga ada yang RC-nya, ANSI, dan beberapa jenis template lainnya. Oke, di sini saya akan sesuaikan untuk A3 yang, namun di sini ada plot stylenya. Teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan plot style teman-teman sekalian. Oke, di sini nanti ada 3 skema, ada display, limit, dan window. Jadi kalau misalnya display ini nanti akan semua area ini akan print. Namun kalau yang window nanti kita sesuai dengan areanya saja di print. Nanti ini dia area yang akan terprint seperti itu. Ini ada center the plot. Jadi ini nanti akan ada skalanya. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan skalanya di sini, atau nanti saya coba saya jelaskan sedikit mengenai jenis skalanya. Di sini juga ada penamaan untuk plot optionnya. Di sini ada plot background, transparansi, step on. Jadi nanti kalau misalnya kita checklist atau checklist, kalau checklist nanti akan kita diminta untuk namanya stempelnya. Jadi teman-teman bisa melampirkan. Kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan etiket gambar, sebenarnya nggak usah, sudah cukup menurut saya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin melampirkan juga cukup, boleh, silakan dilampirkan. Di sini ada drawing name, layout name, login, device, paper size, atau plot scale. Sesuaikan saja apa yang ingin ditambahkan seperti itu. Oke, ini saya uncheck saja. Nanti bisa langsung sebelum print kita bisa preview terlebih dahulu. Di sini not scale, ini bisa digunakan fit aja. Oh iya, saya belum buka satu gambar ya. Oke, di sini sebenarnya saya telah menyediakan satu file gambar. Ini nanti akan saya contohkan 2 skema gambar, di mana gambar ini bisa kita lakukan. Jadi untuk yang pertama, ini adalah tampilan beberapa view yang nanti kita akan masukkan dalam satu etiket gambar. Jadi skema pertama, kita masuk ke layout terlebih dahulu. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwa skemanya masih hitam ya. Ini saya hapus dulu. Lalu yang pertama kita silakan buat untuk ukuran A3 itu 420. Untuk bawahnya sekitar 297. Ini juga 420. Kita close saja. Lalu di sini kalau saya misalnya langsung saya sesuaikan untuk jenis plotter yang tadi saya coba jelaskan. Saya pakai PDF. Di sini ISO-nya saya pakai ISO A3 yang jenis landscape ya, landscape. Lalu saya sesuaikan dengan window. Di sini saya sesuaikan, klik di sini. Oke. Lalu saya center point dan fit. Di sini bisa lihat. Oke, apply. Lalu saya preview.
Nah, ini adalah nanti yang akan terprint seperti itu. Oke, skema pertama saya cancel terlebih dahulu. Lalu kalau misalnya kita balik lagi ke model, di sini ada 4 tampilan yang akan saya munculkan. Oke, dari sini untuk tampilan atas, kita untuk menarik data dari model kita bisa menggunakan command mv model view, enter, lalu kita pilih di sini. Nah, seperti ini. Kembali lagi, ini kita aja guys, kalau misalnya memang tidak perlu, lalu mv. Oke, lalu ini kita sesuaikan dengan model yang ada di sini. Selain ini model yang ini, saya coba ulang, nanti enter. Oke, ini kita sesuaikan di sini, view, to right. Oke, saya bikin dulu. Oke, setelah itu sebenarnya harusnya kita menambahkan etiket gambar terlebih dahulu, membuat etiket gambar di sini. Namun di sini saya fokus ke dalam cara melakukan print ke dalam menggunakan print di dalam software Distarget. Jadi di sini tinggal kita masukkan. Di sini kita masukkan untuk tampilan isometriknya, 3D isometrik seperti ini. Atau seperti ini. Oke, lalu saya masuk sini untuk tampilan 3D nya. Oke, jadi kalau satu tampilan 3D nya ini kita mungkin ya kita ganti modenya, karena mungkin tampilan 3D nya nggak terlalu visualnya nggak terlalu bagus ya. Masih nggak kelihatan juga. Oke, kita pilih yang bersama ya. Itu berarti kita bisa pilih tampilan yang oke. Nah, sebelumnya kalau misalnya di sini sudah disesuaikan, misalnya di sini kita ingin melakukan skala 1:1, ini akan terlihat ya bahwa skalanya cukup besar. Nah, ini adalah ukuran, bisa Anda skalakan menggunakan di sini. Ini skala 1:40, bisa disesuaikan ke 1:20 segini, 10 segini. Nah, mungkin sudah cukup di sini. Ini 1:10. Sekarang di sini kita skalakan 1:10 juga. Nah, ini dia akan hasil seperti ini. Di sini kita masukkan 1:10 juga, dan ini kita bandingkan 1:10. Nah, ini adalah apa namanya, detail daripada cara menggunakan atau cara membuat beberapa view dimasukkan ke dalam satu plotter. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman udah fix melakukan plotnya, teman-teman bisa melakukan plot gambar. Ini ada plot gambar. Tujuannya apa? Kalau misalnya teman-teman klik di dalam satu area ini, karena ini bisa merubah posisi si gambarnya. Kalau misalnya teman-teman udah fix, semisal saya contohkan untuk satu gambar ini, report di sini. Lalu saya coba lock gambar viewportnya. Nah, di sini ketika saya klik sini, ini yang geser udah semuanya. Berbeda kalau misalnya saya mesti gambar di sini, kalau di sini ini adalah yang bergeser adalah gambar dalam viewportnya. Itu kenapa alasan saya setiap
kalau misalnya sudah melakukan fix untuk skalanya, saya lakukan untuk display log, karena tujuannya kalau misalnya saya ada perubahan dan klik, saya nggak melakukan pengeditan atau reposisi dari segi objeknya, seperti itu. Nah ini setelah itu kalau misalnya kita coba lakukan preview dari si print kita A3 window ini kurang lebih sudah hampir sama ya, hampir sesuai. Kita lakukan apply langsung. Nah di sini adalah ada garis tengah. Garis tengah ini adalah daripada model view kita ini. Kalau misalnya teman-teman ingin menghilangkan, teman-teman pastikan bahwa layer untuk viewport ini masuk ke dalam layer viewpoint. Kita bisa masukkan kita bisa membuat layer viewpoint terlebih dahulu. Di sini ada layer, misalnya kita point, lalu ini ya untuk plotnya kita hilangkan. Jadi untuk viewpoint ini ketika layar ini ketika di print dia akan nggak muncul. Ketika objek ini kita ganti menjadi layar viewpoint. Oke, kita coba ganti terlebih dahulu. Oke, kita coba lakukan print review. Nah seperti ini, sehingga garis tengahnya bisa kita isi dengan menggunakan teks. Misal kita mau ingin melampirkan skalanya, skala berapa tadi kan kita lakukan untuk skalanya, skala 1:10. Jadi tinggal dirapikan saja ya untuk teksnya atau jenis skalanya. Ini terlalu besar, saya masukkan 5. Oke. Nah, ini skalanya. Nanti di sini harusnya tinggal kasih namanya blank jenis apa, nanti baru melakukan skalanya seperti itu. Ini adalah penggunaan untuk jadi tinggal teman-teman kayak multi leader seperti ini untuk ini area mana pemberitahuan informasinya. Seperti itu untuk melakukan print dengan skala pas. Nanti teman-teman bisa langsung print dan ukur dimensinya apakah benar atau sesuai dengan skalanya, karena di sini seharusnya kalau misalnya kita atur ukurannya di sini, ini bisa sesuaikan di sini 1000 misalnya. Ini nanti teman-teman bisa lakukan pengecekan juga. Di sini ada dimensi radius. Itu. Jadi di sini bisa teman-teman masukin untuk nilai ketinggiannya. Ini bisa lihat dari ketebalan. Ini harusnya radiusnya, lingkaran seperti itu. Ini tinggal dikasih detail untuk ukuran, nanti tinggal langsung melakukan print.
Oke, seperti itu untuk cara melakukan print pada Savage Circuit. Kalau iya, satu lagi, kalau misalnya emang ada permasalahan mengenai sistem kurang bagus atau rasternya, nah jadi teman-teman bisa rasternya bisa dipilihkan di sini settingannya. Di sini ada default setting tadi kita sekitar 600 dpi, kalau misalnya mau ditinggikan sekitar 2400 dpi. Jadi nanti bisa hasilnya pun, kalau di sini ada parameter lain, kalau misalnya nanti ada teman-teman mau mengincludekan layer informasinya yang tadi, misalnya tadi kan kita baru menambahkan satu layer ya. Kalau misalnya teman-teman punya banyak layer dan nanti ya layer tersebut mau coba teman-teman apply atau mau teman-teman aktifkan di PDF-nya, itu bisa di sini, bisa diincludekan checklist terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalnya memang sudah mau dicoba lihat, dicek benar atau enggak, bisa di sini. Oke, lalu oke. Setelah itu teman-teman bisa cek ukuran atau hasil printnya. Nanti di sini ada ini nanti ya, ketika langsung kebuka. Nah seperti ini. Ini kalau misalnya pakai yang layar informasi, nanti dia pakai PDF screen software PDF khusus ya, jadi layarnya langsung baca semuanya. Oke, terima kasih, saya cukupkan saja untuk tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika emang ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman sekalian agar informasi ini bisa terus bermanfaat bagi teman-teman yang masih baru belajar atau agak kesulitan menggunakan Savage Circuit-nya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, silahkan komen, dan jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.